Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzubika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang mudah-mudahan semuanya selalu mendapat keberkahan dari Allah Ta'ala. Alhamdulillah, malam hari ini kembali kita semua dikumpulkan bersama-sama Bapak Ibu di masjid ini. Pertama untuk mengerjakan sholat isya berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengkaji hadis-hadis Nabi seputar hukum dari kitab Bulughul Maram. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini pada setiap detik waktu yang kita luangkan bersama dibalasi Allah Ta'ala dengan pahala yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan yang kita lakukan ini dicatat Allah Ta'ala sebagai amal soleh yang kelak memberatkan timbangan kita semua. Dan kalau memang ini amal soleh Bapak Ibu, maka kita bertawassul kepada Allah dengan yang kita lakukan malam hari ini. Mudah-mudahan kelak kita dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Kita melanjutkan malam hari ini bab sholat jamaah dan imamah. Saya bacakan Bapak Ibu. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afqalus sholati 'alal munafiqin, salat yang paling berat atas orang-orang munafik. Salatul isya'i wa salatul fajr adalah salat isya dan salat subuh fajar nggih. Walau ya'lamuna ma fihima, sekiranya mereka mengetahui ma pahala fihima yang terdapat pada salat apa Bapak Ibu? Pada salat apa? Isya dan subuh. La atauhuma, pasti mereka mendatangi keduanya, walau habwan, meski merangkak. Muttafaqun alaih, hadisnya muttafaqun alaihi, berarti disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan afqalus sholati 'alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Berarti maknanya apa?
Orang munafik itu Pak masih sholat, nggih. Masya Allah, jazakallah khairan. Yang ditunggu-tunggu ini. Jadi orang munafik itu Pak masih sholat. Makanya kalau ada orang nggak sholat dipanggil munafik berarti kapien, ya. Karena orang munafik itu masih sholat. Jadi perbedaan orang mukmin dengan orang munafik itu secara lahir tidak ada Bapak Ibu. Bedanya itu pada batinnya. Ya buktinya tentang ciri-ciri orang munafik kan Nabi SAW mengatakan ayatul munafiqi thalath. Ciri orang munafik ada berapa? 3. Idza haddatsa kadzaba. Jika berbicara dusta. Bismillah. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji dia mengingkari. Wa idza tumina, dan jika diberi amanat khana, berkhianat. Nah, pada kelanjutan hadis ini Nabi SAW mengatakan wa in shalla wa shoma wa za'ama annahu muslim. Meskipun dia itu puasa, meskipun dia itu sholat dan ngaku sebagai seorang muslim. Berarti maknanya orang munafik itu puasa Pak. Orang munafik itu juga sholat gitu loh. Oke. Nah, orang munafik itu juga baca Quran. Makanya kalau orang munafik aja baca Quran, kita yang ngakunya bukan munafik, tapi coba hari ini yang sudah baca Quran siapa? Halo? Ada orang munafik itu baca Quran loh. Makanya Nabi SAW mengatakan perumpamaan orang mukmin yang baca Quran kama salil utrujah. Bismillah. Seperti buah utrujah. Apa itu utrujah? Utrujah itu kata Nabi SAW baunya sangat harum, rasanya manis. Seperti jeruk Pak, tapi besar. Nah itu kata Ibnu Hajar sampai jin itu loh. Ketika di rumah itu ada bekas kulitnya utrujah kan tebel, kan harum, itu jin tidak kerasan Pak. Itu utrujah. Sementara orang mukmin yang nggak baca Quran seperti kurma, apa? Seperti kurma. Kurma itu kata Nabi SAW rasanya manis tapi nggak ada baunya. Sementara orang munafik yang baca Quran kata Nabi SAW kamatsalir raihanah, seperti raihanah. Raihanah itu rihuha thayyib, baunya harum, wa ta'muha mur, tapi rasanya pahit. Ya mungkin kalau panjenengan pengen tahu ya coba ngicipi sedep malam gitu dikenyah gimana rasanya. Atau lavender ya, lavender kan harum Pak, nggih. Lavender itu harum tetapi pahit gitu. Nah ini menunjukkan bahwa orang munafik itu kadang-kadang secara penampilan bagus gitu. Cuma bedanya adalah masalah batin saja. Orang munafik juga bersedekah loh Pak. Cuma bedanya kalau orang munafik bersedekah itu mereka merasa sedekah mereka itulah yang misalkan begini, gara-gara sedekahku Masjid Al-Ikhlas ini ada gitu. Itu munafik berarti. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam surat Al-Munafiqun mereka mengatakan la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Jangan berinfak kepada orang-orang yang ada di samping Rasulullah, sahabat muhajirin, hatta yanfaddu, agar mereka bubar. Jadi anggapan mereka itu sahabat muhajirin bisa eksis berada di sekitar Rasulullah SAW karena infak mereka gitu. Makanya siapapun yang berinfak, bersedekah kemudian merasa berjasa dengan sedekahnya, maka dia kenapa Pak? Munafik. Kalau orang beriman senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit, terus khawatir ini jangan-jangan nggak diterima sama Allah Ta'ala, kan begitu. Ya karena memang faktanya nggak semua infak itu diterima sama Allah.
Makanya dalam kisah Habil dan Qabil itu Allah kan mengatakan perkataan Habil kepada Qabil ya, ketika kenapa Allah Ta'ala menerima dari Habil tapi tidak menerima dari Qabil. Habil mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah itu hanya menerima dari orang-orang bertakwa. Jadi enggak semua infak yang dikeluarkan seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Tapi orang munafik kan takut mati, enggak mau jihad. Kata siapa? Mereka juga berjihad, Pak. Makanya dalam surat Ali Imran ketika Allah Ta'ala berbicara tentang perang Uhud, itu kan yang masih hidup itu mereka mengatakan begini, lau kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Artinya kalau kita itu bisa memiliki campur tangan, tidak bakalan kita mati di sini. Karena orang munafik pada perang Uhud itu kan Nabi SAW membawa 1000 pasukan, Pak. Membawa 1000 pasukan. Kemudian karena para pemuda itu menyarankan kepada Nabi SAW agar keluar dari kota Madinah, maka Nabi pun keluar. Akhirnya Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang munafik itu, membawa pulang lagi ke Madinah 300 orang. Berarti tinggal 700 pasukan. Tetapi yang munafik ini enggak semuanya pulang. Meskipun 300 sudah pulang, masih ada munafik-munafik yang ada di antara 700 pasukan tadi. Makanya mereka mengatakan gini, jadi makna kasarannya, lau kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Maknanya itu begini Bapak Ibu, lapo mau kok nuruti Muhammad barang. Dolok nok Madinah gak metu gak bakalan mati nang kene gitu loh. Makanya Allah Subhanahu wa taala membantah kan, qul katakan, lau kuntum fi buyutikum, kalau kalian tetap berada dalam rumah kalian, la barazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madhaji'ihim, pasti orang-orang yang sudah dicatat akan mati di tempat mana mereka meninggal, tetap pasti akan keluar ke tempat mereka mati. Jadi yang namanya kalau sudah waktunya mati, Pak, masih ondekem di rumah, mati enggak kira-kira? Tetap mati. Ya, jadi yang namanya perang itu enggak menyebabkan kematian. Buktinya Khalid bin Walid berapa kali dia perang, tapi mati di mana? Mati di atas kasurnya. Itu Khalid bin Walid radhiyallahu an. Ya, jadi ini tentang orang munafik. Jadi sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, pasti mereka mendatangi sholat subuh dan isya itu meskipun merangkak. Nah, ini menunjukkan bahwa sholat isya dan sholat subuh itu pahalanya besar sekali Bapak Ibu. Saking besarnya, kalau orang itu punya iman dan tahu, pasti dibelan-belani meskipun merangkak. Makanya iman itu penting Bapak Ibu, iman kepada yang gaib. Makanya pada awal surat Al-Baqarah kan Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, ciri pertama orang muttaqin itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Baru kemudian wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, kemudian mendirikan salat, menginfakkan sebagian yang kami rezekikan kepada mereka. Kenapa? Kalau enggak ada iman kepada surga, kepada pahala, ngapain aku salat? Mendingnya begawe po dhuwitku nambah, kan begitu, Pak. Ngapain aku berzakat, berinfak, wos angel-angel golek kok tak kekno wecek wenake, kan begitu. Makanya iman itu penting. Iman itu penting. Nah, orang munafik ketika imannya lemah, enggak tahu betapa besar pahala yang terdapat pada sholat isya dan sholat subuh, malas mereka, berat. Karena orang munafik itu kan riya, Pak, nggih salatnya ya. Kata Allah Ta'ala, wa idza qamu ila sholati qamu kusala.
yura'unan nas. Ketika mereka menegakkan sholat itu mereka malas. Kenapa? Karena amal mereka itu riak tok gitu loh. Nah sementara subuh sama isya pada waktu itu kan gelap, gak ada yang melihat kan, gak semangat mereka gitu. Nah karena gak ada yang melihat dan mereka iman kepada pahalanya tidak ada, akhirnya males. Nah tapi kalau orang beriman ketika tahu itu ya, itu tetap kata Nabi SAW pasti mendatanginya meskipun mereka merangkak. Kemudian Bapak Ibu, hadis ini berikutnya ya, kita baca dulu. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah qala berkata, atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki buta. Jadi dalam banyak riwayat yang lain Bapak Ibu disebutkan bahwa laki-laki itu bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Orang inilah yang menjadi sabab nuzul surat apa? Halo? Surat Abasa. Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Nah ini sabab nuzulnya adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu laisa li qaidun yaquduni ilal masjid. Sesungguhnya tiada seorang pun, qaid itu adalah yang mengantar, ya, tiada seorang pengantar pun yang mengantarkanku ke masjid, gitu. Farakhasalahu, maka Nabi SAW memberikan keringanan karena dia buta, terus gak ada seorang pun yang mendampingi dia pergi ke masjid, gitu loh Pak. Falamma walla, ketika orang itu sudah pergi, da'ahu, dipanggil lagi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau bertanya, hal tasma'un nida abis sholati, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Nah ini makna panggilan sholat di sini Bapak Ibu adalah panggilan sholat yang bukan dari mikrofon. Zaman dulu kan nggak ada mikrofon, berarti ini maknanya itu adzan biasa gitu loh. Nah kalau misalkan adzannya jauh dari sana kayak Masjid Nabawi begitu, sing tiangi tinggi ya kemana-mana itu. Ya jadi ini maknanya adalah hal tasma'un nida abis sholat, apakah kamu mendengar panggilan sholat? Qala na'am, dia menjawab iya. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'ajib, kalau begitu datangilah. Hadis riwayat Muslim. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini menunjukkan ya sebagai dalil bahwa sholat berjamaah di masjid itu hukumnya wajib. Memang jumhur ulama itu mengatakan sunnah muakkadah, sunnah muakkadah. Tetapi ada juga pendapat yang mengatakan wajib. Nah ini termasuk wajib. Bayangkan orang buta saja loh Pak, nggak ada yang ngantar, disuruh ke masjid mboten? Disuruh ke masjid, itu sing buta gitu loh, nggak ono sing nganter padahal, apalagi yang tidak buta dan masih kuat. Ya, kalau orang buta saja diperintahkan datang ke masjid, padahal buta dan nggak ada yang mengantar, maka bagaimana yang tidak buta? Kemudian hadis ini juga menjelaskan Bapak Ibu ya, terutama yang pertama tadi menjelaskan tentang betapa besar nikmat iman ketika diberikan kepada seseorang. Kenapa? Karena dengan adanya iman, orang itu akhirnya ketika melakukan ketaatan itu enak gitu loh Pak. Makanya panjenengan ketika mungkin malas sholat malam,
dingin-dingin berangkat ke masjid subuh-subuh misalnya kan, itu kalau nggak ada iman itu ruwai lah pernah masjid gitu kan. Tapi ketika ada iman dan memang kita itu harus apa? Harus mengingat-ingat itu, mengingat-ingat pahalanya ketika ke masjid subuh-subuh, ketika pas panggilan adzan gitu kan, ketika di shaf pertama. Kalau nggak kita ingat-ingat, kita nggak semangat, Bapak Ibu. Makanya di sini pentingnya iman itu di situ. Ya, makanya tadi saya katakan ciri pertama orang bertakwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib. Orang didolimi orang, Pak. Orang dirasani orang, ya. Itu kalau dia nggak punya iman, kendat dia. Gitu. Ya, tapi kalau orang beriman, ya ini ujian saya di sini, gak ingin gak oleh ganjaran kan begitu kan? Gak ingin gak oleh ganjaran. Makanya ada beberapa tabi'in. Siapa tabi'in, Pak? Tabi'in itu orang-orang Islam yang mereka itu menangi sahabat. Jadi berjumpa sahabat. Datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bertanya, kenapa sih orang-orang kok suka mencaci para sahabat, terutama Abu Bakar, Umar, Utsman gitu kan. Para sahabat itu dicaci, Pak. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Loh, apa yang kamu herankan? Mereka itu orang-orang yang sudah putus amalnya. Karena mati. Jenengan ketika mati bisa Pak ikut pengajian seperti ini? Jenengan sudah mati bisa ke masjid untuk sholat? Tidak bisa. Makanya Aisyah mengatakan mereka itu orang-orang yang sudah terputus amalnya, tetapi Allah menghendaki pahala mereka tetap mengalir. Jadi ketika jenengan dicaci maki orang, difitnah orang, diribai orang, itu mesti jenengan seneng, Pak. Kenapa? Jenengan itu enak-enak turu tapi oleh transferan pahala gitu. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah mengatakan, kalau ada orang yang patut untuk tak ribai gitu, itu yang paling patut tak ribai itu bapak saya. Kenapa? Karena dengan jenengan menghibah orang itu kan ngasih pahala kan, Pak? Ya apa enggak? Ngasih pahala jenengan gitu. Orang nggak ngerti apa-apa jenengan rasani, makanya aneh kita itu kadang-kadang semakin benci kepada orang, tapi semakin kita ngasih dia banyak pahala. Mestinya benci orang menengok gitu loh. Oh, jadi kirimi pahala wae gitu. Wong kadang-kadang amalan kita juga nggak ake-ake nemen kok, iya kan? Kadang-kadang beramal itu pun belum tentu diterima, kadang diterima tapi kita batalkan sendiri kan gitu kan? Nah, gitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan hadithul a'ma, ya, hadithul a'ma, hadits orang buta. Hadis mana berarti itu? Yang barusan kita baca, hadis kedua ini. Hadithul a'ma nassun fi ijabil jamaah. Adalah nas atau dalil tentang wajibnya sholat berjamaah. Atas siapa? Laki-laki, ya? Kalau perempuan yang paling utama adalah di rumah. Tapi kalau ke masjid ya jangan dilarang, kan begitu. Nah, Nabi SAW, Bapak Ibu tadi awalnya kan memberikan keringanan nggih. Boleh ya, enggak apa-apa kamu enggak sholat berjamaah di masjid. Tapi setelah orangnya pulang dipanggil lagi. Loh, kok bisa berubah Nabi SAW? Kemungkinannya ada dua. Pertama, karena waktu itu langsung turun wahyu Bapak Ibu. Yang kedua, atau tadi itu ijtihad Nabi SAW, kemudian beliau berganti ijtihad. Lah, memang Nabi itu beristihad, tak iya? Jadi kadang-kadang dalam masalah syariat itu ijtihad murni Nabi Bapak Ibu. Kalau benar maka enggak ada teguran. Tapi kalau misalkan Nabi beristihad dan istihadnya tidak benar, maka ditegur dari langit. Ya sama seperti kisah Abasa wa Tawalla tadi itu, juga pada kisah tawanan perang Badar.
Itu kan Nabi SAW sebelum mengeluarkan keputusan kan bertanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, gimana pendapatmu tentang tawanan ini gitu kan? Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, mereka itu masih kerabat kita, ya, dan mereka itu bisa baca tulis. Suruh aja mereka itu mengajari kaum muslimin atau anak-anak kaum muslimin yang nggak bisa baca tulis. Ketika Nabi SAW bertanya kepada Umar, namanya Umar, dia begini, walah Nabi orang kafir bunuh aja gitu kan. Nah, Nabi cenderung kepada jawaban Abu Bakar, Bapak Ibu. Ketika Nabi memutuskan dengan pendapat Abu Bakar, langsung datang teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yang benar itu pendapatnya Umar. Makana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard, begitu. Jadi tidak boleh gitu. Nah, makanya di sini ini kemungkinannya pertama karena datang wahyu saat itu juga, atau kemungkinan kedua Nabi SAW berubah ijtihadnya. Nggih. Hadis berikutnya Bapak Ibu, wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sami'an nidaa, barang siapa mendengar azan, falam ya'ti, tapi dia enggak datang ke masjid, fala sholata lahu illa min udhrin, maka tidak ada sholat baginya. Maksudnya sholatnya tidak sah, illa min udhrin, kecuali ada udhur. Nah, udhur yang dimaksudkan itu rasa takut atau penyakit, ya, itu udhur. Jadi man sami'an nida, barang siapa mendengar azan. Jadi saya katakan azan di sini azan yang tanpa mikrofon waktu itu Pak nggih. Cuma dulu itu meskipun tidak ada mikrofon di tempat tinggi dan tidak ada polusi suara, ya. Sekarang kan ada pabrik, knalpot, bengkel, rong dong, ada balapan. Akhirnya dulu itu kan naik gitu sudah terdengar kemana-mana gitu. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih wahyu Allah Taala, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Jadi fasda' bima tu'mar itu keraskan dakwah yang diperintahkan kepadamu. Itu kan awal perintah berdakwah secara terang-terangan. Beliau kan langsung naik bukit Sofa kan, woi, langsung kumpul semua Pak, gitu. Ya. Jadi intinya ya memang disebutkan di sini bahwa amma sama'un nida min makanin ba'id, adapun kalau mendengar azan dari tempat yang jauh, kan mikrofon ya, yasyuqqul wusulu ilaihi, yang susah datang ke sana, biwasitati mukabbiris saut, karena lewat pengeras suara, fahadha sama'un la yata'allaku bihi hukmun, maka ini mendengar yang tidak ada kaitan hukumnya, karena hukum asal itu adalah adzan yang tanpa mikrofon. Nggih. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini merupakan hujjah yang kuat bagi pendapat yang mengatakan sholat berjamaah adalah wajib. Jadi wajib dikerjakan di masjid. Cuma bagaimana kalau misalkan kita itu pengen berjamaah di masjid, pengen dapat pahala banyak, tapi kok Fatihah nggak jangkep, terutama rakaat ketiga dan keempat, baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, imam sudah takbir. Nah, gimana hukum sholat seperti itu? Ya meskipun jamaah nggih batal Pak, tidak sah. Kenapa? Karena membaca Al-Fatihah itu adalah rukun. Ya, adalah rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Gak ada sholat
bagi yang tidak baca Fatihatul Kitab. Nah ini mesti nggak baca, jangkep gitu loh. Nah terus gimana sebagai makmum? Ya jenengan tutukan sampai selesai. Nanti di rumah sholat lagi. Besok-besoknya jangan ke masjid itu lagi gitu. Cari masjid yang bisa khusyuk, bisa sempurna baca Fatihahnya. Nggih. Kemudian Bapak Ibu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu mengatakan ya tentang sholat berjamaah. Ya, ini yang mesti kita perhatikan. Man sarrahu an yalqallaha ghadan musliman, barang siapa yang seneng, pingin nanti itu berjumpa Allah dalam kondisi muslim, fal yusalli hadhihi sholawatil khamsa, hendaknya dia mengerjakan sholat 5 waktu ini haitsu yunada bihinna, pas waktu dikumandangkan. Jadi pas adzan langsung datang ke masjid. Fa innallaha syara'a linabiyhi sunanal huda, karena Allah itu karena Allah mensyariatkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sunanul huda, jadi sunnah-sunnah petunjuk. Wa ada'u hadhihi sholawatil khamsi fil masajid min sunanil huda, dan menunaikan sholat 5 waktu ini di masjid merupakan sunanul huda. Wa innakum law shallaitum fi buyutikum, dan kalian kalau sholat di rumah kalian lataraktum sunnata nabiyikum, pasti kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian. Nah kalau memang kita sholat di rumah, apa bangun masjid barang? Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum, dan kalau kalian sudah meninggalkan sunnah nabi kalian, pasti kalian tersesat. Walaqad ra'aituna, sungguh aku melihat kita para sahabat Nabi, ya kata Abdullah bin Mas'ud, wa ma yatakhallafu anha, tiada yang absen dari sholat berjamaah illa munafiqun ma'lumun nifaq, kecuali orang munafik yang jelas sifat munafiknya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi, sungguh ada orang dibopong, ya, yuhada bainar rajulain, dibawa oleh 2 orang, hatta yuqama fis shaf, agar dia itu bisa berdiri di shaf, ya mungkin karena dia nggak bisa berdiri ya tetap di shaf, tetapi sholatnya mungkin dengan duduk Bapak Ibu. Jadi yang namanya sholat berjamaah ini adalah sunanul huda. Bahkan Bapak Ibu, kalau kita itu memilih pendapat yang sholat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah, ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah beliau itu tidak sholat berjamaah. Bahkan dalam kondisi safar pun beliau sholat berjamaah. Bahkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit, ya, itu kan beliau dibopong sama Abbas dan Ali bin Abi Thalib ke masjid. Bahkan yang kemudian beliau itu menyuruh Abu Bakar ngimami Bapak Ibu, itu beliau saking kerasnya nggak bisa ke masjid, maka Abu Bakar yang disuruh ngimami. Suatu ketika beliau nggak bisa ke masjid, Abu Bakar yang ngimami, terus beliau datang, akhirnya beliau sholat dengan duduk, Abu Bakar yang menjadi imam, kan begitu ya. Jadi intinya ya memang ada pendapat sunnah muakkadah, ada pendapat mengatakan wajib. Andaikan kita itu memilih pendapat yang sunnah muakkadah, kita itu loh juga bukan wis kakean pahala, ya kan. Nah apa eleke salat di masjid gitu. Nggih. Kemudian dari Yazid bin Aswad radhiyallahu anhu, annahu shalla ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salat as-subhi. Jadi Yazid bin Aswad ini salat bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salat apa Bapak Ibu? Salat subuh. Falamma shalla,
ketika selesai sholat subuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza huwa bi rajulaini lam yusalliya, rupanya beliau itu melihat ada dua orang yang tidak ikut sholat. Fada'a bihima, maka beliau memanggil kedua orang itu, dipanggil, nyuruh orang, coba sih panggilan orang itu. Faji'a bihima, maka orang itu pun didatangkan. Tarudu faraisuhuma, tarudu itu gemeter, Pak. Farais itu artinya adalah al-lahma, daging, bainal jambi wal katif, antara samping dengan ini apa ini? Pundak. Berarti di mana? Sini ya. Nah, kalau artinya itu otot di bawah tulang belikat. Itu di mana, Pak? Di mana? Di sini. Jadinya gerak-gerak. Ya, gemeter gitu kan. Faqala lahuma, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada keduanya, "Ma mana'akuma an tusalliya ma'ana?" Kenapa kalian kok tidak sholat bersama kami? Qala, keduanya menjawab, qad shallaina fi rihalina, kami sudah sholat di rumah kami. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala taf'ala, kalau begitu jangan dilakukan. Idza shallaituma fi rihalikuma, jika kalian sudah sholat di rumah kalian, nah itu kan berarti kan boleh sholat di rumah ini, maksudnya sah sholatnya gitu kan. Thumma adraktumal imam, kemudian kalian mendapati imam, walam yusolli, dan imam itu belum sholat, fasolliya ma'ahu, maka kerjakan sholat bersama imam itu, fa innaha lakuma nafilah, maka sholat kalian yang kedua ini bagi kalian adalah nafilah, sholat sunnah gitu maksudnya. Jelas gak Bapak Ibu nggih? Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mengulangi sholat berjamaah bagi orang yang sudah sholat itu hukumnya mustahab. Hukumnya mustahab. Jadi sangat dianjurkan. Jadi andaikan kita sudah sholat misalkan ya di masjid sana berjamaah, terus datang ke masjid ini kok masih sholat atau gek komat, sholat temen tidak apa-apa, itu yang paling bagus begitu. Nah kalau memang jenengan tidak sholat di masjid itu ya jangan masih disik lah, nunggu di mana gitu kan. Kok sawangane nok masjid wayahe wong sholat kok gak melu sholat, orang kan tidak ngerti sampean sudah sholat ya kan. Paling munafik itu, oh paling gak seneng imami itu kan gitu kan. Akhirnya banyak dugaan-dugaan tidak baik. Nah kemudian dikatakan di sini wa yadullu ala sihhatis sholati fil bait. Hadis ini menunjukkan bahwa sholat di rumah itu sah walau min duni udhrin, meskipun tidak ada uzur. Walakinnahu, tetapi pelaku ya'thamu, berdosa, bitarkil jama'ati fil masjid biduni udhur, ya berdosa ketika meninggalkan sholat berjamaah di masjid tanpa uzur. Kemudian di sini menunjukkan bahwa sholat yang fardu itu yang pertama, apa yang kedua Bapak Ibu? Halo? Yang pertama, jadi menunjukkan bahwa sholat fardu wajib yang dilakukan dua orang ini itulah yang pertama. Sementara yang kedua yang berjamaah itu adalah sholat sunnah. Kemudian hadis ini menjelaskan tentang kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi dengan cara yang baik, dengan cara yang hikmah, dengan cara mau'izah hasanah. Ya, kemudian hadis ini Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita akhlak yang baik. Jadi beliau itu sebelum memberikan keputusan hukum tanya dulu alasannya apa. Bukan langsung kan munafik gak sholat ya gitu, enggak. Kenapa kalian kok gak sholat bersama kami, kan begitu kan Bapak Ibu. Oke. Kemudian yang terakhir, ketika ada orang berjamaah
kemudian kita tidak sholat bersama mereka, ya, maka ini mendatangkan prasangkaan buruk. Ya, tadi seperti saya katakan, paling dia tidak mau sholat karena dia nggak sholat pancine, mungkin begitu, atau dia nggak senang imami, atau mungkin karena begini atau begitu gitu kan. Makanya yang paling aman dan ini yang disyariatkan adalah kita ikut sholat. Ya, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, monggo silakan. Ya, monggo Pak. Ya. Apa yang dibaca imam itu makmum juga membaca. Kaitannya dengan sholat yang rakaat ketiga dan keempat ini, apa yang makmumnya terlalu cepat, imamnya terlalu cepat, apa tidak berarti yang dibaca imam itu makmumnya baik dibaca? Maksudnya bacaan imam itu mewakili bacaan makmum gitu tah? Oh, okay. Ini pangapunten, tolong dimatikan AC-nya ini. Cak, tolong dimatikan AC-nya, Cak. Gak boleh remote jenengan. Nggih, kurang fit. Kalau fit AC tambah enak. Nggih, jadi gini, untuk sholat yang namanya ada hadis, man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu baginya adalah bacaan. Itu maknanya bacaan imam itu sudah mewakili makmum. Tetapi ini sholat yang jahar. Sholat yang jahar. Adapun yang sir ya enggak. Nah, rakaat ketiga dan keempat jahar apa sir? Sir. Jadi tetap kembali kepada hadis bahwasanya tadi itu la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada sholat bagi orang yang enggak baca Al-Fatihah. Nah, keharusan membaca Al-Fatihah ini Bapak Ibu itu gugur kapan? Hanya pada satu kondisi, yaitu ketika jenengan masuk kepada imam dan imam beserta para jamaah lagi rujaan. Dalam bukan rujaan, lagi rukuk. Nah, kalau jenengan menangi rukuk berarti itu terhitung satu rakaat. Tapi jangan lupa jenengan tetap yang namanya sholat itu perlu takbiratul ihram. Jadi Allahu Akbar dulu, Allahu Akbar rukuk, bukan Allahu Akbar langsung rukuk, ya. Karena takbiratul ihram itu rukun dan takbir untuk rukuk juga rukun. Jadi harus 2 kali takbirnya. Nah, kalau misalkan jenengan 2 kali takbir langsung imam sami Allahu liman hamidah, ya jangan dihitung 1. Ya, jangan dihitung 1. Jadi cuma kondisi ini saja yang kewajiban membaca Al-Fatihah itu gugur. Adapun kalau pada rakaat ketiga dan keempat saking cepatnya bacaan imam jenengan enggak bisa jangkep baca Al-Fatihahnya, nanti kalau jenengan lanjutkan sendiri pasti itu imamnya sudah sami Allahu liman hamidah kan gitu. Iya. Jadi kita itu Pak, sholat itu adalah ikatan batin kita yang paling tinggi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi usahakan ketika sholat itu yang pahalanya buat kita sendiri itu kerjakan dengan sesempurna mungkin gitu loh. Makanya kadang-kadang karena banyak sholat wajib kita itu tidak sempurna, sampai Nabi SAW mengatakan bahwa nanti pada hari kiamat perkara yang pertama kali dihisab itu masalah apa? Sholat kan? Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada para malaikat, unzuru hallahu min tatawwu, delokon se wong iku punya sholat tatawwu ndak, sholat sunnah. Karena wajibnya kan nggak jangkep. Allah mintanya 100, rupanya kita itu sholat wajib cuma 60, 70 gitu loh. Ya. Nah, itu nanti ditambeli dengan sholat sunnah yang kita lakukan Bapak Ibu gitu. Nah, kalau ada tatawwu alhamdulillah bisa jangkep nanti. Tapi kalau nggak ada tatawwu ya bahaya gitu loh. Insyaallah begitu, Bah.
Jelas nggih? Nggih. Mungkin yang lain monggo silakan. Monggo Bu. Nggih. Nggih. Nggih, jadi musafir belum sholat maghrib datang ke masjid, kok mereka lagi sholat jamaah isya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, langsung masuk Bapak Ibu bersama imam, ya langsung masuk bersama imam itu, tapi dengan niat sholat maghrib. Tidak apa-apa, nanti ada penjelasan beda niat, tidak apa-apa. Hadis Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal itu sudah sholat wajib bersama Nabi SAW, terus pulang ke kampungnya, dia jadi imam. Ya, berarti dia mengulangi imamnya itu, mengulangi jadi imam itu kan sholat sunnah, tapi makmumnya sholat wajib. Nah, jadi beda niat tidak menjadi masalah, gitu. Nah, cuma yang menjadi masalah itu mungkin orang banyak tidak ngerti, kan imamnya kan 4 rakaat, jenengan kan cuma 3 maghrib. Nah, berarti apa? Ketika imam itu sudah mau naik ke rakaat keempat, sujud kan? Allahu Akbar, naik ke rakaat keempat, jenengan langsung tasyahud akhir sendiri. Langsung tasyahud akhir sendiri, salam sendiri. Kalau masih menangi rakaat terakhir, maka langsung jenengan ikut sholat berjamaah isya. Tapi karena jenengan musafir dan imamnya mukim, ya jenengan jangan sholat isya 2 rakaat, tidak boleh, harus 4 rakaat. Kenapa? Karena imamnya adalah mukim. Gitu Bu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Monggo silakan. Tadi dikatakan bahwasanya bacaan imam itu mewakili bacaan makmum. Nggih. Kemudian kita makmum sebagai makmum kemudian datang masuk sholat berjamaah, tetapi kita tidak menangi bacaan mereka. Kemudian imam sudah baca surat. Apakah kita terbaca Fatihah atau gugur? Itu jadi yang tadi itu sudah mewakili, yaitu tuh pada sholat jahar. Jadi kita sebetulnya di sini nggak perlu baca Fatihah, langsung dengarkan aja bacaan imam gitu. Ya karena hadis tadi itu maka nalahu imamun faqira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang mempunyai imam, maka bacaan imam itu baginya adalah bacaan. Makanya ketika kita menangi ruku itu kan kita nggak sempat baca Fatihah sama sekali kan. Nah, tapi terhitung 1 rakaat. Jadi pengecualiannya di situ. Nah, ini jangan kemudian maknanya berarti aku mingkem ngene gak baca belas kabeh tamu imam, ya ndak juga. Ini khusus sholat jahar terutama pada masalah Al-Fatihah. Insyaallah begitu. Wallahu a'lam. Monggo yang lain. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Sesungguhnya imam itu dijadikan, jadi imam itu dijadikan imam liyutamma bihi, untuk diikuti. Ya. Jadi makna diikuti itu ketika dia sudah bar langsung berdiri ya gitu loh. Bukan kita mendahului imam atau imam sudah bar. Nah, ini banyak di masjid-masjid terutama ibu-ibu pas sujud terakhir. Wong imam wis bar ket mau itu diajak sujud tae. Mbok maca apa kono? Ha nek ngono ya salat dhewe apa gak usah jamaah gitu kan. Itu banyak, Pak.
Ya, nah itu tuh nggak sah, bisa-bisa nggak sah jamaahnya. Nah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, nang takbiro. Ya, jadi Allahu Akbar, selesai bar itu langsung kita takbir. Wala tukabbiru, dan kalian jangan takbir hatta yukabbir, sampai imam sudah takbir. Wa idza raka'a farka'u, dan kalau imam sudah selesai rukuk maka segeralah rukuk. Wala tarka'u, dan jangan rukuk kalian hatta yarka'a, sampai imami rukuk. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan jika imamnya mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu, maka katakan wahai para makmum, Allahumma rabbana lakal hamdu. Jadi makmum itu tidak pakai baca sami Allahu liman hamidah, Bapak Ibu. Sami Allahu liman hamidah itu khusus dibaca imam sama orang sholat sendirian. Nah kalau ada makmum sami Allahu liman hamidah baca itu, berarti gak tahu ngaji. Nggih. Wa idza sajada, dan jika imam sudah sujud, fasjudu, maka segeralah sujud kalian. Wala tasjudu hatta yasjud, dan kalian jangan bersujud sampai imamnya sujud. Wa idza shalla qa'iman, kalau imamnya sholat berdiri, fasallu qiyaman, maka sholatlah kalian dengan berdiri. Wa idza shalla qa'idan, dan jika imamnya sholat dengan duduk, ya mungkin karena dia sakit habis jatuh atau apa, dan dia imam rawatib, fasallu qu'udan ajma'in, maka kalian juga sholatlah dengan duduk, ya. Padahal makmumnya itu kan tidak ikut sakit, tapi karena imamnya duduk tadi, maka Nabi memerintahkan makmum itu duduk. Nggih. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi hadis ini menjelaskan bahwa kita itu wajib bermutabaah kepada imam. Apa itu mutabaah? Jadi yang namanya mutabaah itu ketika imam bar itu langsung kita bergerak, Pak. Langsung kita bergerak. Jangan kita ndak berangkat. Kan ada kadang orang takbir bolak-balik. Barang sampai rukuk mari takbir gitu kan. Itu ada. Atau mungkin kayak anak kecil dulinan, ya kan, itu anak kecil memang ya. Jadi jangan lama-lama gitu. Jadi kita wajib mutaba'ah kepada imam pada semua gerakan sholat, ya, baik gerakan berupa perbuatan maupun perkataan. Jadi kita tidak boleh menyalahi imam. Oke. Jadi yang paling utama Bapak Ibu, makmum itu bergerak langsung setelah imam bergerak. Jadi langsung setelahnya. Bar langsung Allahu Akbar gitu. Rukuk Allahu Akbar langsung Allahu Akbar begitu. Yang ketiga, mendahului imam hukumnya haram. Mendahului imam hukumnya haram, dan kalau itu terjadi secara sengaja maka sholatnya batal. Ya, sholatnya tidak sah. Yang banyak itu kadang-kadang Bapak Ibu begini. Ketika salam mestinya makmum itu kan baru noleh ke kanan, itu ketika imam sudah toleh kanan, sudah toleh kiri. Nah ini ada beberapa makmum, saya itu sering mendapati imam itu assalamualaikum warahmatullahi begini, itu makmum sudah begini gitu loh. Nah termasuk juga orang yang makmum masbuk, imam itu belum salam kedua langsung dia berdiri, dia salam satu langsung dia berdiri gitu loh. Mestinya kan nunggu assalamualaikum warahmatullahi yang berdiri untuk menambah kekurangan sholat. Dan kita juga baru salam itu begini ketika imam sudah salam ke kiri dan ke kanan, ke kanan dan ke kiri. Bukannya imam ke kanan kita ke kanan,
terus imam ke kiri, kita juga ikut ke kiri gitu Bapak Ibu. Paham nggih maksud saya nggih? Ya. Kemudian sebentar, saya belum selesai ini. Kalau tadi mendahului itu hukumnya haram, maka kebalikannya juga haram. Jadi imam sudah takbir dari tadi, dia nggak takbir. Sama seperti yang tadi saya katakan, sudah takbir untuk tasyahud akhir tapi dia isek sujud gitu kan. Nah, ya kalau turu kan beda lagi. Ini tidak turu, ini memang ditemuwa gitu. Nah ini hukumnya batal juga sholatnya kalau dilakukan secara sengaja. Penjelasan berikutnya, sami Allahu liman hamidah, khusus siapa? Imam sama orang yang sholat sendirian. Kalau makmum tidak pakai baca sami Allahu liman hamidah, tapi langsung Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu, atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, dari hadis ini kan kita bisa mendapat penjelasan bahwa makmum itu ada 4 kondisi gitu. Jadi pertama yang mendahului imam, ya. Jadi mendahului imam, takbirin di sisi imam, ini haram. Yang kedua bareng dengan imam. Imam begini tuh bareng dia juga begini gitu loh. Jadi geraknya bareng dengan imam, ini makruh. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan haram juga. Yang ketiga itu lawan yang pertama. Yang pertama tadi kan mendahului. Ini enggak mendahului tapi enggak berangkat. Wes suwi gitu kan, nutukno bacaane gitu. Ya makanya kalau jenengan sholat dan imamnya cepetan Fatihahnya, itu kan kalau mestinya jenengan melihat imam takbir kan langsung takbir rukuk kan. Tapi dilema, Fatihah gorong jangkep kapan nutukno kok malah ndak sah kan gitu. Wis mulai wae gak sudah sholat kan gitu kan. Iya. Maksudnya nggak sudah sholat berjamaah, tapi nanti itu kan menimbulkan fitnah Bapak Ibu. Wis tutupno, selesaikan sampai selesai, baru diulang di rumah gitu. Lain kali ya kalau imamnya orang itu ya jangan lagi sholat, atau cari masjid lain yang sekiranya kita pasti bisa sholat khusyuk di sana. Kemudian yang keempat adalah yang bermutaba'ah kepada imam. Nah, makna mutaba'ah tadi sudah saya jelaskan. Jadi ketika imam selesai Allahu Akbar, selesai bar itu jenengan langsung takbir. Insya Allah begitu. Monggo silakan, Cak, ada yang mau ditanyakan? Cak Kolik. Saya sering menjumpai Nggih. sholat ya. Salam imamnya itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, imamnya salam kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makmumnya juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku juga yang ketinggalan dari aku salam kan setelah kiri, kanan kiri. Iya. Itu enggak. Jadi kalau sudah ke kanan dia itu. Jadi kanan kiri. Iya, kalau imamnya ke kiri dia ke kiri. Semua satu masjid. Satu masjid. Ya, iya. Sering. Ya makanya tadi yang saya katakan bahwa itu nggak benar itu kan. Tapi itu bener apa enggak? Yang mana? Sing ngikuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngikuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia ngikuti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar enggak? Saya bilang bener apa enggak? Saya sudah menjelaskan. Saya kan enggak bener ya. Enggak benar ya. Ngomong terus padahal itu ustaznya loh, kok kayak Iya, ya wallahu a'lam, ya mungkin punya pendapat lain nih ya. itu sering kali kita bener. Soalnya kan masalah aku itu kadang di Jawa Tengah, kadang di Jawa Barat, kadang di Jakarta. Nggih mestinya jenengannya jadi imami. Ya sih orang makmumnya ya orang pada ini salam ke kanan, dia ini salam ke kanan. Iya. Ya mestinya sampai selesai 2 salam baru makmumnya bergerak. Nggih, insyaallah begitu. Iya, jadi gini, ya bukan berarti kalau dia imam berarti dia sudah ngerti ilmu gitu, belum tentu juga. Ya buktinya ada. Kan kalau berbicara tentang sujud sahwi ya,
Kalau imamnya laki-laki itu kan makmumnya mengingatkan dengan subhanallah ya. Kalau perempuan dengan tepuk tangannya kan. Itu pun ada pendapat yang mengatakan ini dibalik. Nah, maksud saya begini. Wong sing subhanallah saja kadang imamnya itu nggak denger dan dia tepuk tangan gitu. Paling dikira nyeblek nyamuk kan gitu kan. Jadi pernah ada di masjid ya, di salah satu masjid itu kan mestinya kan belum waktunya witir, mestinya itu sholat 2 rakaat taraweh, dia baru 1 rakaat itu sudah tahiyat akhir gitu kan, ya tahiyat akhir itu makmumnya subhanallah subhanallah, dia tidak paham gitu. Nah terus ada yang bilang hei kurang situ gitu. Nah itu baru ngadeg gitu. Nah itu terjadi betulan. Nah saya ditanya gimana hukumnya begitu itu. Ya namanya sudah kejadian ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya lain kali jangan diulang gitu kan. Iya, jadi maksud saya itu gini. Jadi bukan berarti ketika orang itu jadi imam berarti dia tuh ngerti gitu loh. Ya buktinya ini aja. Dibilangi subhanallah kan nggak paham gitu, baru hei kurang situ itu baru dia iya. Nggih. Nggih. Ya kalau memang faktanya seperti itu ya tidak menjadi masalah. Nggih, karena ya safar terus kan berarti. Jadi gini, cuma perlu kita ketahui bahwa jarak qashar itu adalah 80 kilo. Nggih, jarak kita itu boleh mengqashar salat khusus yang 4 ya. Maghrib, isya sama asar, zuhur itu boleh 2-2. Itu ketika kita sudah melakukan perjalanan 80 kilo ke atas, itu baru boleh jamak qashar. Sebetulnya qashar dengan jamak itu lebih khususan qashar gitu. Jadi kalau qashar ini khusus musafir, tetapi kalau jamak ini meskipun bukan musafir boleh menjamak. Jadi jamak itu kita mengerjakan sholat maghrib dan isya pada waktu maghrib, tapi maghrib dulu ya, bukannya iya itu namanya jamak takdim, atau kita mengakhirkan sholat maghrib dan isya pada waktu isya, tapi tetap maghrib dulu baru kemudian isya. Nah itu meskipun kita tidak safar boleh ya. Ketika kita sakit misalnya, kayak wanita yang istihadhah ya, istihadhah itu kan seperti itu cara sholatnya. Atau mungkin kita itu sekarang mau berangkat dan tahu ini nggak mungkin nutut ini gitu. Ya wis timbangan nanti sana nggak bisa sholat, sekarang sholat gitu kan, langsung dijamak, tapi nggak boleh dikosor. Misalkan kita ini sekarang di Medaeng ya, di Medaeng mau ke Juanda ya, mau berangkat ke Jakarta misalnya atau kemana, nanti di Juanda ini pasti nggak sempet sholat. Nah kita kan belum musafir kan, karena kita masih di rumah gitu. Nah maka di sini kita boleh jamak tapi belum boleh qashar. Makanya Nabi SAW beliau mulai menjamak qashar itu ketika misalkan kayak saya, rumah saya di Sidoarjo, itu baru boleh jamak qashar itu ketika sudah di Bungurasi, ketika sudah di pelabuhan, ketika sudah di stasiun, ketika sudah di Juanda gitu. Tapi kalau di rumah jenengan belum musafir meskipun sudah mau berangkat gitu loh. Nah kalau keseringan ya memang tiap hari dia melakukan perjalanan seperti itu ya tidak menjadi masalah gitu. Memang itu rukhsah dari Allah buat dia gitu. Nggih. Jenengan begitu tak sopir ya enggak apa-apa nggih. Nggih.
Pokoknya jaraknya lebih dari 80 kilo. Ya, kalau memang seperti itu ya tidak menjadi masalah. Memang itu rukhsah dari Allah Ta'ala gitu. Enggak ya, enggak. Enggak. Cuma kalau jenengan di masjid, Pak, di masjid yang kan meskipun musafir itu kan tetap diperintahkan berjamaah. Jadi kalau berhenti di masjid tepat waktu dan mereka lagi sholat berjamaah, ya jenengan ikut imam. Karena imamnya mukim, maka jenengan sholatnya tetap 4 gitu. Bukan kemudian mereka sholat zuhur, wis ngono aku tak jamak kosor. Sing rakaat pertama itu zuhur, yang 2 rakaat pertama zuhur, 2 rakaat kedua asar, enggak boleh. Ya. Karena kalau kita musafir, kemudian imamnya mukim, maka musafir harus mengikuti mukim. Ya, insyaallah begitu, wallahu a'lam. Tapi kalau imamnya musafir, terus makmumnya mukim, gimana? Kan dia sholat cuma 2 rakaat, dia ndak ikut salam tapi nambah 2 rakaat, gitu. Nggih. Monggo yang lain Bapak Ibu. Kalau yang muslim tadi ikut imam kan yang dulu sama kan sholat dulunya ngikuti imam mungkin berapa rakaat. Nah, yang asarnya boleh kosor. Oh boleh kalau sendiri, nggih. Kan dia ngikut sampai selesai kan zuhur, tapi nggak pakai zikir langsung qomat sholat 2 rakaat asar, gitu. Nggih, mungkin yang lain ibu-ibu ada? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Jika ada yang benar itu semata-mata dari Allah Ta'ala. Jika ada yang salah dari saya sendiri, semoga Allah segera membenarkan yang salah dan menyempurnakan yang kurang. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.